Halo warga bumi, assalamualaikum. Mana koreknya? Oke, saya mau ngebahas tentang orang dalam di dunia kerja. Di sini bagi kalian yang kerja, angkat tangan, put your hands up. Ya memanglah di dunia kerja kita sudah bukan jadi rahasia umum lagi ya cuy. Bukan menjadi rahasia umum lagi bila di dunia kerja selalu ada titipan orang untuk bekerja. Contoh, kita kerja di perusahaan A. Dan di perusahaan A itu kita punya atasan. Mau atasannya yang level di bawah atau level di atas. Itu pasti mereka, saya bilang pasti ya, karena memang udah jadi rahasia umum. Itu pasti mereka menitipkan saudaranya, tetangganya, atau temennya untuk kerja di situ. Dan orang-orang yang nggak punya orang dalam pengen kerja di situ jadi agak susah karena tersalip oleh orang dalam. Sebenarnya itu sebuah keuntungan atau bahasa kerennya, bahasa Jermannya itu privilege, yaitu nggak apa-apa sih. Mau dia punya orang dalam bisa kerja di situ nggak apa-apa, asal bawaan dari seorang dalam ini ya kompeten bisa kerja gitu kan. Yang kadang disayangkan itu adalah ketika si orang dalam ini ngebawa orang untuk kerja di tempat kerja itu atau di perusahaan itu nggak kompeten gitu kan. Bahkan gajinya dinaikkan lebih, berbeda dengan karyawan-karyawan yang udah lama kerja di situ. Karena dia bawaan orang dalam, tiba-tiba gajinya gede atau sama gitu kan. Itu bisa menimbulkan kecemburuan antar pegawai gitu kan. Saya nggak bilang kecemburuan sosial karena ini di lingkup pekerjaan. Karena memang hal yang umum terjadi di Indonesia. Ketika di sebuah perusahaan, di pabrik atau dimanapun, orang dalam itu sangat membantu untuk kita bisa masuk kerja. Ya tapi ada negatifnya juga, ada positifnya juga. Ya negatifnya seperti tadi, bisa terjadi trust, bisa terjadi gesekan apabila bawaan dari seorang dalam ini nggak kompeten kerja. Ya positifnya, bawaan seorang dalam ini bisa kerja dengan mudah tanpa harus tes bibu ABCD gitu kan, bisa langsung kerja gitu kan. Walaupun di tes kerja juga itu hanya formalitas semata. Selain dibawa oleh orang dalam, kita tahu sendirilah di Indonesia untuk masuk kerja bisa melalui ormas sekitar, bisa melalui aparat sekitar, dalam artian bisa lewat RW dititipkan gitu kan, ini ada yang mau kerja, atau lewat ormas organisasi ini ada yang mau kerja ke sebuah perusahaan tersebut. Tapi kadang ada oknumnya, saya katakan oknum, yang meminta uang gitu kan, yang meminta fee untuk mereka supaya dia bisa bekerja di situ. Ya di Indonesia memang seperti itu gitu kan. Itu bukan rahasia lagi. Itu bukan rahasia lagi, itu udah jadi hal yang lumrah dan umum lah. Karena memang persaingan kerja di Indonesia cukup lumayan ketat lah. Apalagi sekarang lowongan pekerjaan terbatas. Jadi banyaknya pengangguran dan banyaknya juga orang yang mau memanfaatkan hal tersebut gitu. Jadi orang dalam bisa bermain untuk memasukkan orang kerja. Saya jadi teringat omongannya Timothy Ronald, harus upgrade diri, upgrade skill supaya kita nggak stuck di situ-situ aja. Karena bagi kita yang nggak punya privilege atau nggak punya orang dalam tuh di dunia kerja,
agak susah juga gitu kan. Tapi semua itu bisa berubah, semua itu bisa menjadi menjadi kesuksesan untuk kita asal kita mau berusaha. Dan jangan juga kalian termakan para motivator motivasi yang dimana mereka memberikan motivasi, bila kalian ingin sukses lakukan ini. Padahal orang tua mereka adalah orang kaya yang udah punya harta cukup untuk mereka membuka usaha. Beda dengan kita. Ibaratnya kita cuma punya satu peluru, dan peluru itu harus headshot. Kalau nembak itu harus headshot, tepat di kepala supaya tepat sasaran, langsung tok gitu kan, langsung ditembak di kepala, di headshot, langsung meninggoy gitu kan, langsung meninggoy. Karena kita punya satu peluru, punya satu modal doang gitu kan. Ibaratnya kita cuma punya modal 50 juta untuk usaha, untuk bisnis. Itu harus sukses, bisnisnya harus berhasil. Minimal nggak berhasil 100%, minimal bertahan terus tuh si bisnisnya. Lambat laun meningkat, nggak langsung ambruk, bangkrut. Udah, kita nggak ada lagi peluru, cuma satu. Beda dengan mereka yang memang orang tuanya udah kaya, mau ngebredel senjata, mau nembaknya meleset ke kiri, ke kanan, kemanapun terserah karena pelurunya banyak. Nah seperti itu. Ya samalah, saya juga masih dalam tahap pengen menuju ke sana gitu kan. Ya tapi intinya ya kalian bersyukur aja. Yang udah punya pekerjaan dimasukkan oleh orang dalam, ya wis nggak apa-apa. Selama kalian dimasukkan oleh orang dalam tersebut, kalian itu kompeten untuk kerja di situ. Kadang kan di kita dimasukkan oleh orang dalam, tapi kerjanya nggak bener gitu loh. Padahal banyak karyawan-karyawan di situ yang memang kompeten dan bisa untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Ya tapi apa daya, kalah sama orang dalam. Ya nggak salah juga sih dimasukin orang dalam, itu adalah sebuah keuntungan, kalau bahasa Sundanya milik lah gitu kan. Gimana yang nggak punya orang dalam, ya kalian harus berusaha lebih keras. Karena jujur, bila kalian bukan pewaris, itu effort kerja kerasnya edan sekali gitu. Beda dengan kalian pewaris, ya udah gitu kan, tinggal nikmatin warisannya, lanjutkan bisnisnya gitu. Ya karena gimana ya, orang yang bukan pewaris itu yang ngerintis itu memang agak berat. Banyak rintangannya, banyak lika-likunya agar tujuannya tercapai. Maka contoh seperti Elon Musk gitu kan, orang terkaya tuh di dunia. Ya orang tuanya kaya gitu, bisa memodali si Elon Musk sampai seperti itu. Langsung yang pemilik Amazon dikasih modal gede gitu sama orang tuanya, miliaran untuk membuka usaha. Langsung pendiri Bill Gates nih, Bill Gates yang punya YouTube sekarang, orang tuanya kaya juga gitu kan, memberikan modal. Jadi motivasi terbaik adalah motivasi diri sendiri, bukan dari orang lain. Ini dari Ordal kok ngomongin ke situ ya. Oke, back to topic, kita ke Ordal. Ordal, orang dalam, ya sudah jadi rahasia umum di Indonesia seperti itu. Adanya gitu kan, untuk masuk kerja jalur orang dalam lebih cepat. Bagi kalian yang kerja dimasukin oleh orang dalam, bersyukurlah. Karena di luar sana banyak pengangguran, banyak orang-orang yang menginginkan posisi kalian. Dan yang sudah kerja nggak pakai jalur
orang dalam lalu di pekerjaannya sukses dan berhasil, lebih bersyukur lagi karena kalian hebat sekali. Oke, gitu aja cuy. Video kali ini. Bye bye.